Fullback plus wingback sama dengan complete wingback. Apa benar? Sekarang kita akan bahas pertanyaan dari Muhammad Fadil, di mana dia bertanya tentang role wingback dan complete wingback. Di sini kita akan bahas perbedaannya berdasarkan posisi, tugas, mentalitas, atribut, dan formasi. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Kita bahas dulu perbedaan dari role wingback, fullback, dan complete wingback berdasarkan posisi. Untuk role wingback, yang artinya back sayap, role wingback diposisikan di sisi terlebar lapangan, di sayap lapangan, mau itu di sayap kanan atau di sayap kiri. Sedangkan fullback, yang artinya back murni, dia itu diposisikan sejajar dengan center back, mau itu di sisi kanan atau di kiri. Sedangkan untuk complete wingback, dia itu back sayap yang posisinya sejajar dengan gelandang. Nah, itu merupakan perbedaan 3 role berdasarkan posisinya. Perbedaan tugas dan mental. Sebelumnya, mentalitas dari satu role atau satu pemain itu dibagi menjadi 3, yaitu ada mentalitas menyerang, support, dan bertahan. Kita bahas dulu mentalitas dan tugas dari seorang fullback. Karena fullback sejajar dengan center back, maka mentalitas yang ideal itu bertahan atau support, bisa membantu pertahanan dan membantu penyerangan. Untuk fullback dengan mentalitas bertahan, dia akan mempersempit ruang, yang dalam bahasa Inggrisnya narrow. Untuk fullback support, dia itu akan membantu pertahanan dan membantu penyerangan. Di saat menyerang, fullback membutuhkan overlap di instruksi timnya. Sedangkan untuk fullback dengan mentalitas menyerang, otomatis dia akan ikut maju dan overlap ke sepertiga area pertahanan musuh. Nah, di area ini dia akan langsung crossing. Itu tugas dan mentalitas dari seorang fullback. Sekarang ke tugas dan mentalitas dari role wingback. Untuk role wingback, karena dia posisinya di sisi terlebar atau di sayap lapangan, maka struktur pertahanan tim akan melebar juga, yang dalam bahasa Inggrisnya wider. Maka mental yang pas untuk seorang wingback yaitu support atau attack. Tentunya wingback bisa ikut bertahan. Di saat wingback dengan mentalitas bertahan, maka dia akan hold position atau menjaga posisinya di sayap lapangan untuk cover sayap pertahanan. Dan di saat di posisi ini, seorang wingback akan cross from deep. Jadi dia langsung crossing, sama halnya seperti fullback dengan mentalitas attack. Untuk wingback dengan mentalitas support, dia akan ikut bertahan untuk melakukan tugas seperti menutup ruang, blocking crossing dari lawan. Dan dengan mentalitas support, dia akan ikut maju juga. Di saat dia maju, dia itu akan membawa bola di sisi lapangan dan crossing kalau ada ruang. Untuk wingback dengan mentalitas attack, dia akan selalu overlap, jadi tidak perlu ditambahkan lagi di tim instruksinya. Lalu wingback dengan mentalitas attack, dia akan selalu bawa bola di sisi lapangan, sering crossing, dan crossingnya itu dia bisa cross from byline, crossing dari ujung lapangan nih, dari area sini. Untuk seorang complete wingback, karena posisinya sejajar dengan gelandang, maka mentalitas yang cocok untuk role ini yaitu hanya support dan attack. Role complete wingback merupakan role yang sangat suka menyerang. Complete wingback dengan mentalitas support, dia akan ikut bertahan, membantu pertahanan, dan di saat membantu penyerangan, dia sama halnya dengan wingback. Dia akan bawa bola di sisi lapangan dan tetap melebar. Sedangkan untuk complete wingback dengan mentalitas menyerang, dia akan fokus maju, bawa bola di samping lapangan, sering crossing. Crossingnya itu sama ya kayak tadi wingback, cross from byline di area sini. Nah, perbedaan wingback dengan complete wingback yaitu di saat complete wingback berada di setengah lapangan di area sini, dia akan roaming. Nah, itu perbedaan wingback dengan complete wingback. Jadi dia akan roaming di area ini.
Tadi merupakan perbedaan dari 3 role, wingback, fullback, dan complete wingback berdasarkan tugas dan mental. Sekarang kita lanjut ke perbedaan 3 role tadi berdasarkan atributnya. Untuk fullback dengan mentalitas bertahan, atribut yang dibutuhkan itu ada marking, tackling, dan positioning yang di highlight warna hijau, di mana atribut tadi dibutuhkan di saat fullback bertahan. Sedangkan crossing yang berwarna biru highlightnya itu digunakan untuk cross from deep. Untuk fullback dengan mentalitas support, atributnya itu ada marking, tackling, dan positioning ditambah dengan work rate dan teamwork yang highlightnya berwarna hijau. Sedangkan untuk atribut yang di highlight warna biru itu ada passing, teknik, ditambah dengan dribbling untuk membantu penyerangan. Untuk fullback dengan mentalitas attack, atributnya itu yang di highlight warna hijau ada tackling, positioning, work rate, dan teamwork. Kita lihat atribut crossingnya. Atribut crossingnya tadi yang asalnya warna biru highlightnya sekarang berubah menjadi highlight warna hijau, dikarenakan fullback berfokus untuk penyerangan. Sedangkan highlight yang berwarna biru itu ada marking dan concentration yang berubah, ditambah first touch, acceleration, dan agilitasnya seorang fullback. Sekarang kita bahas atribut dari seorang wingback. Untuk wingback dengan mentalitas bertahan, atributnya itu ada marking, tackling, positioning, teamwork, dan work rate yang di highlight warna hijau. Atribut ini dibutuhkan untuk bertahan. Sedangkan atribut yang di highlight warna biru itu ada crossing, dribbling, off the ball, agility, dan kecepatannya dia. Untuk wingback dengan mentalitas support, atributnya itu ada marking, tackling, teamwork, dan work rate yang masih berwarna hijau highlightnya. Nah, highlight yang berwarna hijau ini digunakan untuk cover pertahanan. Kita lihat atribut crossing, dribbling, dan off the ball-nya berubah menjadi highlight warna hijau yang tadi awalnya itu highlight berwarna biru. Nah, atribut tadi yang berwarna biru berubah jadi hijau, ini digunakan wingback untuk membantu penyerangan seperti mobilitas dan crossing-nya. Sedangkan untuk atribut positioning-nya yang tadi awalnya itu berwarna hijau, highlight-nya berubah menjadi warna biru karena atribut ini hanya dibutuhkan untuk mengcover area pertahanan. Untuk wingback dengan mentalitas menyerang, atribut yang dibutuhkan itu ada crossing, dribbling, dan tackling yang berwarna hijau highlightnya. Atribut-atribut tadi dibutuhkan untuk menyerang. Nah, kita lihat atribut teknik dan kecepatannya dia berubah menjadi highlight warna hijau untuk cross from byline. Sedangkan atribut markingnya berubah menjadi warna biru dan ditambah dengan atribut flare atau bakat untuk membantu penyerangan. Untuk atribut complete wingback, kita lihat dulu complete wingback dengan mentalitas support. Dengan mentalitas support, complete wingback atribut yang dibutuhkan itu ada crossing, dribbling, off the ball atau pergerakan tanpa bola, teamwork, dan stamina yang di highlight warna hijau. Nah, atribut-atribut ini dibutuhkan untuk membantu penyerangan. Sedangkan untuk membantu pertahanan itu ada atribut tackling, bakat atau flare, dan agilitas yang di highlight warna biru. Sedangkan untuk mentalitas menyerang, atribut dari complete wingback itu ada crossing, dribbling, dan off the ball, di mana atribut ini tetap di highlight berwarna hijau. Ditambah flare, di awalnya itu di highlight berwarna biru, sekarang berubah menjadi warna hijau. Nah, atribut flare atau bakat ini dibutuhkan di saat complete wingback itu membawa bola atau dribbling. Sedangkan untuk atribut yang di highlight warna biru itu ada anticipation, agility, dan composure atau ketenangan. Lanjut ke perbedaan role fullback, wingback, dan complete wingback berdasarkan formasi. Untuk fullback, formasi yang digunakan disarankan formasi yang lebih bertahan. Dan di game Football Manager hanya bisa menggunakan formasi dengan 4 back seperti 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1. Dengan menggunakan role fullback, kita bisa mengkombinasikan dengan sayap di depan role fullback itu sendiri. Kelebihan lainnya, di saat menggunakan role fullback, di saat lawan menggunakan role yang suka masuk ke kotak penalti seperti inside forward atau inverted winger.
Untuk roll wingback, formasi yang digunakan itu bisa formasi yang bertahan atau menyerang. Bisa menggunakan 4 back atau 3 back di Football Manager, seperti 4-2-3-1, 4-1-4-1, atau 3-5-2. Dengan menggunakan roll wingback di belakang, kita bisa mengkombinasikannya dengan roll sayap yang suka masuk ke kotak penalti lawan, seperti inside forward, inverted winger, dan advance playmaker di sayapnya. Selain itu, kelebihan menggunakan roll wingback ini, jika lawan memiliki sayap-sayap yang mempunyai kecepatan atau umpan lambung yang sangat bagus. Sedangkan untuk roll complete wingback disarankan menggunakan formasi yang lebih menyerang. Bisa itu 4 back atau 3 back, seperti 4-1-4-1 atau 3-4-3. Di saat menggunakan complete wingback dengan 3 back, ini berguna untuk memaksimalkan area penyerangan kita. Sedangkan menggunakan 4 back jika area pertengahan kita atau gelandang-gelandang kita dijaga lawan atau di marking lawan. Kesimpulannya, yang pertama itu fullback posisinya sejajar dengan center back, maka formasi yang digunakan disarankan lebih bertahan, dikarenakan seorang fullback akan mempersempit ruang. Selain itu, fullback di saat membantu penyerangan, dia membutuhkan overlap di tim instruksinya. Kesimpulan kedua, untuk roll wingback, posisinya itu berada di sisi terlebar lapangan atau di sayap lapangan. Formasi yang digunakan untuk roll wingback bisa formasi bertahan atau menyerang. Di saat menyerang, seorang wingback akan selalu overlap, maka di tim instruksinya tidak perlu lagi ditambahkan. Kesimpulan yang terakhir, complete wingback posisinya berada sejajar dengan gelandang. Dan complete wingback merupakan role yang sangat suka menyerang. Perbedaan complete wingback dengan wingback yaitu complete wingback akan roaming atau berpindah-pindah posisi di area setengah lapangan lawan, di area sini nih. Nah, itu merupakan 3 role yang berbeda berdasarkan posisi, tugas, dan atributnya. Sekian pembahasan soal role complete wingback, fullback, dan wingback yang udah di request sama Muhammad Fadil. Makasih Fadil buat requestannya. Bagi coaches lain yang mau request atau nanya sesuatu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau kurang suka sama videonya, kasih pendapat atau masukan di bawah ya. Kalau kalian suka, bisa di like videonya dan jangan lupa di subscribe. See you next time.